Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah, kita bisa memuji Tuhan walaupun ada di rumah untuk saat ini, tapi kita tetap bersyukur karena Tante berharap semuanya diberi kesehatan sehingga kita bisa memuji dan menegakkan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita bersama-sama kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami bersyukur, kami bersukacita karena kami boleh masuk di bulan yang baru dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami sehingga Tuhan senang dengan setiap apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami boleh memuji nama Tuhan, terlebih kami rindu ditaburi oleh firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita semua bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Tahu nggak kalian kalau Tuhan itu menciptakan kita itu berbagai macam bangsa, berbagai macam warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang berkulit merah, ya. Tapi semuanya itu Tuhan cinta. Jadi perbedaan itu tidak membuat kita menjadi berbeda, yang tidak menyukai satu dengan yang lainnya. Tapi mari kita menyatukan hati kita karena Tuhan kita cinta kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus cinta segala bangsa. Ayo semua bertepuk tangan ya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ya, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Dan kita mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kita, ya. Karena ketika Tuhan Yesus hadir di rumah kita, maka ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan berbagai macam versi bahasanya, ya. Pastikan tidak lupa, karena ini sudah lagu cukup lama ya, tapi semoga kalian tidak lupa. Yang pertama kita nyanyikan lagu dengan bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, kemudian bahasa India, kemudian bahasa Cina, ya. Kita nyanyikan itu ya. Oke, yang kita mulai lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. Lagi Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah.
Yesus Jawa jadi jung kualo ya, kualo ya. Oke Om, silakan. Mari kita semua berdiri lagi ya, semangat. Yesus Jawa jadi jung kualo ya, kualo ya, kualo ya. Yesus Jawa jadi jung kualo ya, kualo ya. Oke, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tapi ingat ya, persembahannya diberikan di celengan ya. Jangan lupa nanti kita akan kumpulkan ya. Nanti diumumkan lagi ya. Puji Jawa jadi jung kualo ya, kualo ya, kualo ya. Puji Jawa jadi jung kualo ya, kualo ya. Yesus dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita tetap berdiri dan nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu.
biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik tidak bisa sekolah minggu di sini, tapi adik-adik tetap ibadah di rumah. Ya, adik-adik boleh duduk, tapi tidak boleh sambil makan dan sambil main. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhannya, yaitu hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Nah, tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita hari ini, yaitu jadilah murni dalam pikiran dan hatimu. Kita harus menjaga hati kita, pikiran kita, semuanya hal-hal yang baik. Nah, untuk lebih semangat lagi, Tante Dede akan mengajak anak-anak tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, kita harus tetap semangat ya. Nah, siapa yang tahu tentang ceritanya Yusuf? Pasti ada sekolah minggu di rumah sudah tahu semuanya ya. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Bapak Yakub. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dan Yusuf adalah pemuda yang ganteng, taat kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau seperti Yusuf? Ganteng dan taat kepada Tuhan. Tapi kalau adik-adik yang perempuan bukan ganteng loh ya, tapi cantik dan taat kepada Tuhan. Nah, Yusuf adalah anak yang dikasih Bapak Yakub, dan dia anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Nah, tapi kita boleh belajar dari Yusuf ini. Wah, Yusuf Tuhan izinkan mempunyai kakak yang luar biasa. Maksudnya kakaknya tidak baik loh adik-adik, tapi Yusuf tetap menjaga hati dan pikirannya tetap baik. Dan Yusuf menerima jubah dari ayahnya. Wah, adik-adik pasti tahu ceritanya ya. Kakak-kakaknya tuh iri, apalagi Yusuf menceritakan tentang mimpinya, sehingga kakaknya itu mempunyai pikiran yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur. Wah, tapi ada saudagar dari Mesir. Akhirnya Yusuf dijual adik-adik. Nah, sampai di Mesir saudagar itu menjual lagi ke Bapak Potifar. Nah, Bapak Potifar itu adalah orang yang berkuasa, orang penting di Mesir. Nah, sehingga Yusuf yang taat, yang baik, dia takut sama Tuhan dan tetap menjaga hatinya, tetap beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Wah, hebat sekali Yusuf ini. Dia dipercaya sama Bapak Potifar. Nah, adik-adik ya, Tuhan itu menyertai Yusuf. Tuhan itu baik kepada Yusuf, dan Yusuf itu anaknya taat, dia tetap menjaga hatinya walaupun di sekitarnya itu ya tidak baik. Yusuf dibuat Tuhan berhasil sehingga Bapak Potifar mempercayai dia. Ya. Nah, suatu hari Yusuf ya, Bapak Potifar mempunyai tante yang cantik. Nah, tante ini dia mempunyai hati yang tidak baik. Ya, dia mempunyai hati yang tidak baik adik-adik. Ya, tante ini dia mau memuji Yusuf ya untuk berbuat yang tidak baik. Nah, sehingga Yusuf sampai ditarik jubahnya dan Yusuf difitnah kepada Potifar. Tapi Yusuf tidak mau adik-adik. Yusuf menjaga pikirannya, Yusuf menjaga hatinya.
taat kepada Tuhan. Nah, siapa yang mau taat kepada Tuhan dan menjaga pikirannya? Wah, pasti mau ya. Wah, Tante Elizabeth, Tante Didi, Tante Rahel di sini yang menemani Tante Didi semangat menjaga pikirannya. Buat Tuhan menjaga hatinya. Wah, anak-anak pasti anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Nah, Tuhan yang memampukan Yusuf untuk menjaga hati dan pikirannya. Nah, kenapa sih kok Yusuf bisa menjaga hati dan pikirannya? Karena Yusuf suka membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi Yusuf. Nah, sehingga waktu Yusuf difitnah sama Tante Potifar, karena Yusuf tidak mau mentaati Tante Potifar untuk berbuat yang tidak baik, tapi akhirnya Om Potifar percaya. Nah, akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Wah, penjara itu orang yang sudah melakukan kesalahan. Tapi Yusuf tidak melakukan kesalahan, adik-adik. Yusuf melakukan firman Tuhan dan takut kepada Tuhan. Nah, lagi-lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf tetap taat, tetap menjaga pikirannya, tetap membaca firman, memuji Tuhan. Nah, sehingga Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Wah, luar biasa ya. Wah, sangat luar biasa. Tuhan itu menuntun Yusuf. Yusuf menghadapi tantangan apapun, dia tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dan sehingga Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Nah, adik-adik, kita boleh belajar dari Yusuf walaupun menghadapi tantangan seperti ini ya. Contohnya seperti yang kita hadapi sekarang, corona. Oh, padahal adik-adik itu pingin rindu untuk pergi sekolah minggu. Tapi kita harus mentaati pemerintah untuk tidak sekolah minggu. Tapi sekolah minggu online di rumah. Nah, itu tidak mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menjaga hati walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana. Adik-adik bisa belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, belajar dari sekolah, juga belajar dari rumah. Nah, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Kalau adik-adik ingin rekreasi, tidak boleh kemana-mana. Bisa rekreasi di rumah saja. Mau berenang, bisa dibuat kolam renang sendiri dari pelampung itu loh, buat anak-anak yang kecil. Kita buat. Kalau mau bikin kemah, bisa kita jadikan kemah di dalam rumah. Tetap mengucap syukur. Kita boleh belajar dari Yusuf, walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia di tempat orang-orang yang tidak dia kenal, tapi dia berserah sama Tuhan, dia menjaga hati. Wah, Tuhan menyertai dan menuntun. Nah, kalau Tuhan juga menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai Tante Dede, Om Agan, Tante Rahel, terus Tante Didin, Tante Elizabeth yang ada di sini. Wah, Tuhan juga menyertai adik-adik di rumah. Nah, Tuhan mau kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan dan menjaga pikiran kita, hati kita. Oke, semangat ya. Kita mau lihat dulu tugasnya. Nah, wah, Tante Dede membawa gambar hati. Nah, ini hatinya Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Adik-adik nanti bisa mengerjakannya di rumah ya. Nah, ini judulnya Jadilah Murni dalam Hati Perkataan. Nah, adik-adik boleh memilih. Ada kata-kata memikirkan, mengucapkan, melakukan. Di sini adik-adik memilih itu kata memikirkan, digunting terus ditempel. Nah, kita baca ya. Tuhan Yesus, tolonglah aku memikirkan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Nah, bisa lihat dulu ya, supaya
jelas. Nah, ya. Nah, kita mau membaca ayat hafalannya dulu. Hafalannya kita ambil di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kita hafalin ayat hafalan ini dan juga ingin kita melakukan firman Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap akal budi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ya. Wah, kita boleh belajar sama Yusuf. Yusuf yang begitu baik. Tadi loh gambarnya. Lihat nih. Yusuf begitu ganteng sekali ya. Nih lihat nih, Tante Potifar dia mau ya memuji Yusuf untuk berbuat yang tidak baik. Nah, tapi Yusuf sungguh luar biasa, dia yang hebat. Nah, Tante Dede yakin juga ada Yusuf yang ganteng, yang taat di anak-anak sekolah minggu. Ya, Dede, demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami ibadah di rumah. Tuhan tambahkan iman kami untuk terus bergantung kepada Tuhan, ajar kami untuk memiliki pikiran yang baik dan berkenan kepada Tuhan, dan ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita panggil Tante Didin ya. 1, 2, 3. Ada pengumuman apa lagi ya, Tante Didin? Terima kasih Tante Dede pagi hari ini. Terima kasih Tante Elizabeth juga sudah membawa kita untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang di akhir ibadah ini, Tante ingin sekali bertanya. Nah, semua tadi sudah mendengar firman Tuhan, pasti tahu apa sih yang diceritakan sama Tante Dede? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang masih mungkin Tante nggak bisa mendengar ya di sini, tapi mama papa yang beserta dengan adik-adik semua pasti bisa ya untuk membawa adik-adik ini untuk mengingat kembali apa firman Tuhannya tadi. Siapa tokoh yang kita bicarakan pagi hari ini? Siapa yang bisa? Wah, di sini semua juga adik-adik yang ada di rumah pasti senang ya. Kita belajar tentang Yusuf. Nah, semua belajar apa yang dilakukan Yusuf. Bagaimana kehidupan Yusuf itu ketika ada orang lain yang ingin mengajaknya berbuat dosa. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik semua punya teman-teman ya di sekitar kita, lingkungan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik mungkin. Ada yang mungkin mengajak adik-adik itu menjadi anak-anak yang misal ini suka berbohong. Bohong aja, bilang aja sama mama papa gini. Terus nggak usah ngomong jujur. Nah, buat apa kita ngomong jujur sama orang tua? Misalkan. Nah, itu juga salah satu contoh untuk kita menjadi anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi anak Tuhan yang jujur atau berbohong? Nanti daripada dimarahi sama mama papa, wis bohong aja wis. Misal ya. Jadi semua anak-anak di rumah kita semua ada di lingkungan yang
kita nggak tahu teman kita itu mau ngajak baik apa enggak ya. Tetapi yang dilakukan Yusuf, contoh yang diberikan Yusuf karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Yusuf? Supaya dia menjadi kuat, yaitu suka mendengar firman Tuhan. Yusuf kuat karena Tuhan Yesus menyertai. Yusuf memiliki hati yang murni, memiliki hati yang jujur. Yusuf tidak mau terpengaruh untuk berbuat dosa. Nah, kita anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita memiliki hati yang murni, memiliki hati yang seperti Yusuf? Nah, yuk, tadi yang sudah mendengar firman Tuhan pasti tahu semua apa yang harus kita lakukan. Seperti saat ini kita sedang apa? Beribadah, mendengar firman Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataannya Tuhan yang menuntun kita untuk memiliki hati yang murni seperti Yusuf. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Yusuf, memiliki hati yang murni dan taat kepada Tuhan. Nah, satu lagi pertanyaan, siapa tadi ya yang mengajak Yusuf untuk berbuat dosa? Siapa? Ayo. Tante Potifar tadi ceritanya ya. Mungkin saat ini adik-adik semua yang ada di rumah, siapapun yang kita kenal, tidak semua teman-teman kita itu bisa baik kepada kita. Mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak baik sama kita, tapi kita harus bisa belajar mengampuni, mengerti akan apa yang harus kita lakukan. Saat kita menemukan hal yang tidak benar dalam hidup kita, dalam keseharian kita tahu ini baik enggak ya? Nah, apa yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Karena itu kita harus dekat dengan firman Tuhan, setiap hari belajar untuk membaca firman Tuhan. Nah, itulah pesan tante kali ini. Ayat emasnya tadi di Matius dibaca lagi bagi adik-adik yang ingin menghafalkan melalui grup. Untuk adik-adik yang kecil, balita boleh menghafalkan satu ayat. Bagi yang bisa menghafalkan lebih dari itu, dihafalkan boleh, lebih bagus lagi ya. Kita sama-sama belajar untuk mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan kata-kata yang baik. Seperti Tante Dede bilang ya, melakukan yang baik, memikirkan yang baik, dan bertindak yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua belajar, Tante juga belajar untuk melakukannya ya. Mari kita bersama-sama akan akhiri ibadah kita. Untuk pengumuman saat ini untuk sementara minggu ke depan juga kita akan tetap online, ada di ibadah online. Kami sangat mengharapkan untuk mama papa semua, kita semua tetap membawa anak-anak kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya apapun yang terjadi di sekitar kita itu tidak mengurangi kekuatan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Semua bangkit berdiri bersama dengan mama, papa, keluarga yang ada di rumah. Kami mengajak kita semua untuk tetap percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Ya, anak-anak kita semua belajar dekat dengan Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan adakan buat kami semua, untuk kami dekat dengan Tuhan, untuk kami mau setia kepada Tuhan. Kami memiliki hati yang taat, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang jujur. Ajarkan kami semua Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak, setiap orang tua, mama, papa yang ada di rumah, setiap keluarga yang bersama dengan kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyertai setiap anak-anak ini. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami dan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong dan bekerja dan menyertai setiap anak-anak ini. Sebab kami tahu Allah yang menyertai kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala keadaan kami. Kami berdoa buat setiap teman-teman, guru-guru kami yang saat ini juga mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Teti Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan sempurna. Juga untuk teman-teman kami semua yang ada di rumah Tuhan menyertai kami semua, memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami rindu Tuhan bertemu kembali di ibadah online minggu depan untuk kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Sebab Engkau sudah menyertai Yusuf, maka Engkau juga pasti menyertai kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Allah Roh Kudus menuntun langkah kami supaya kami berjalan seturut kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang setia merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah pelita buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami akhiri ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.